lagi di Dialog Dua Dunia Episode eksklusif membahas kisah Lasmi bersama kami duo Pikasibeler Kio Pisan. Gue Valen dan gue di sini Ara ya. Gimana nih kalian setelah menonton video Aryo ya kan? Aryo kita recall dikit lah sedikit. Ngebahas Aryo kemarin ternyata antusiasmenya sungguh tinggi lumayan terakhir tinggi gitu. Ada 11.000 viewers dan itu kita nggak nyangka banget ya. Iya. Kami nggak nyangka banget lah, pokoknya antusiasme Aryo sebegitu besarnya sampai akhirnya kami mikir ya dek, gimana kalau misalnya kita bikin Lasmi, maksudnya ngebahas Lasmi lagi nih, kita recall ya kan, tapi kali ini Ara bakal jadi mediumnya Lasmi. Gue gemeter sih. Serius nih, gue gemeter sih, gue rada-rada mana gitu. Karena akan berjumpa lagi, ngobrol lagi langsung sama Lasmi. Lasmi mungkin bisa di antara kita? Udah ya? Serius, setiap kali ada Lasmi di sekitar kami, sekitar gue, itu berat banget guys. Iya memang. Punggung pegel ya kan, dada sesek gitu, karena memang energi Lasmi itu kuat banget. Betul. Gitu. Dan salah satu alasan kenapa kami pengen bahas Lasmi karena ya Lasmi bentar lagi dinovelin. Ya, pokoknya ditunggu ya novelnya. Nah, di sini udah ada Lasmi. Kira-kira apa ya deh? Kita mau nanya-nanya apa nih? Mungkin yang beda ya, yang belum pernah dibahas. Pernah dibahas di tempat lain ya. Yeah. Mungkin gimana perasaan dia sama banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa saat kita puasa nih Lasmi ngapain aja sih gitu kan, kita juga nggak tahu. Gitu, apakah Lasmi ngabuburit gitu bersama teman-temannya gitu, ngabuburit di jalan-jalan. Kan kalau mereka mah nggak kena PSBB ya. Ya kan, apakah mungkin dia main-main gitu ke rumah dia yang lama gitu kan, atau menjumpai kerabat-kerabatnya gitu. Bisa jadi. Yang masih ada mungkin ya. Sebenarnya kami juga nggak tahu. Iya, nggak tahu. Karena gue sama Ara nggak tahu, karena memang Lasmi tuh sempet kayak, Dek, Lasmi bisa dipanggil nggak? Nah, si Ara tuh sempet kayak nyoba manggil, nggak dapet sinyalnya. Iya, memang saat puasa kemarin itu gue manggil Lasmi sesaat doang, datang terus tiba-tiba yang ya gitu-gitu aja, suka-suka dia lah gitu. Jadi ya udah, kita nggak nanya panjang lebar lah gitu kan. Dan akhirnya kita kupas di sini pertanyaan dari teman-teman, kemana nih Lasmi, kemana, dan kita bisa bahas di sini gitu. Saat ini kita akan bahas melalui. Jadi biar AA Valen yang bertanya dengan Lasmi langsung gitu. Lo kuat nggak nih? Insya Allah sih. Ini emang saya di sisi studio ini berat banget sih. Jadi nggak cuma ada Lasmi doang, jadi ada beberapa penunggu ya yang penghuni sinilah yang menyaksikan video ini diputar, dan semoga lancar ya. Oke, mau langsung mungkin bisa. Lasmi mungkin ya. Oke. Ada. Gue deg-degan loh. Gue juga apalagi deg-degan banget. Lama. Ya kan? Kalau kalian sempet yang lihat videonya itu di Twitter yang sebentar, terus sama yang di Grite gitu, sempet gitu. Nah, kalau ini mungkin Lasmi akan berbeda karena ini Lasmi ngobrolnya sama gue akan sangat berbeda. Oke, mau langsung deh. Kumaha? Selama kemarin nih puasa kumaha teteh? Ya, asik tuh. Gitu aja. Jalan-jalan Lasmi mah sama teman-teman. Teteh, cicing sate gue. Nanti pada ketawa, nanti teman-teman yang lain ini pada merinding. Jadi kemarin teteh Lasmi teh selama puasa kemarin tuh main sama teman-teman di Bandung apa? Di Bandung. Main ke rumah juga. Main ke rumah yang Kak Imah yang di Lembang, main juga. Kadang-kadang doang.
Sepertinya inilah yang gue rasain ketika kalau ngobrol sama Asmi gitu. Nih kalian bisa langsung ngeliat ya. Gue nih pertanyaan nih banyak di kepala, cuma ngeblank, agak ngeblank, sorry ya guys. Nah, Asmi mau menyapa dulu sebentar sama teman-teman di kamera. Nyapa naon Nyapa ya? apa gitu? Mungkin teman-teman yang selama ini nanya-nanya gitu, gimana kabar Teh Lasmi? Gimana ceritanya gitu kan? Teteh udah tahu nih, Teh Lasmi udah tahu ceritanya viral ya kan? Teh Lasmi juga udah tahu akan dibukukan gitu. Kemarin juga Ara kan sempat manggil-manggil Teteh ya dari jauh ya gitu. Teteh ya datang nemenin Ara nemenin Ara gambar gitu. Nah itu Teteh gimana perasaannya? Mau dibukuin sama Seneng atuh. senengnya tuh gimana tuh? Soalnya banyak yang dengar cerita Lasmi. Ini panas. Mending dadang dia. Jadi Teteh seneng ya ceritanya dituliskan gitu. Teteh sempet main nggak nemenin saya juga nggak pas nulis ngelihat dari jauh? Iya, tapi mah cicing weh. Cicing diem maksudnya ngeliatin aja. Nah jadi guys, kalau misalnya Lasmi sama gue ya begini. Wow, sumpah nih gue agak ngeblank ya, sorry banget. Teteh, gimana setelah puasa? Udah mulai normal lagi? Ya, kalau ditanya mah puasa ya diem aja di tempat. Kalau ditanya udah selesai puasa ya belum main mah main aja atuh Jang. Mainnya main apa Teh? Keliling-keliling aja, terbang ke pohon. Di rumah yang lama biasa? Kemana-mana. Nah iya nih, ada beberapa temen di Twitter tuh banyak banget Teh yang nanya, Teh Lasmi, Teh gimana gitu pas selama puasa gitu kan, katanya mah didengar-dengar kayak ada yang dikurung, tapi Teh Lasmi mah nggak dikurung ya? Kalau dikurung mah paling energinya aja sih, kalau itu mah. Jalan-jalan mah bisa atuh Jang. Jadi jalan-jalan apa melayang? Ya melayang sambil jalan. Melayang sambil jalan. Oke, melayang sambil jalan. Tapi Teteh, selama proses kemarin saya nulis gitu, Teteh seneng gak sama ceritanya? Senang atuh kan ceritanya Lasmi. Jadi selama proses gue nulis naskah novel Lasmi, ya gue memang menulis berdasarkan cerita dari tweet awalnya memang dari tweet, tapi di situ memang ada bagian-bagian yang arah itu retrokognisi, dan di situ juga gue merasakan selama proses menulis novel Lasmi, gue merasakan kehadiran si Teh Lasmi gitu, yang seperti ini. Cuman ya gue karena memang nggak seperti arah yang bisa dengar, nggak bisa apa, tapi perasaan dari cerita yang Teh Lasmi sampaikan ke Ara dan itu gue tuliskan, itu memang suatu pengalaman yang sangat luar biasa sih, luar biasa banget guys. Gimana lo menulis, gue sebagai penulis novelnya gitu bersama Ara yang gambar, itu adalah sebuah pengalaman yang nggak akan terlupakan sih gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ada ilustrasinya nih, ilustrasi gambar novelnya yang bisa jadi sneak peek buat kalian nih yang udah nungguin mana nih kapan nih novelnya terbit gitu. Aduh, ini nih pegel banget sumpah ya. Ini Teh kumaha Teh ngeliat nih gambarnya, mungkin teman-teman udah pernah lihat di Twitter gambarnya Lasmi gimana? Aduh meninggalis Iya itu kan Lasmi. Wow. Ya.
begitulah memang. Ini gue gemeteran banget ini. Waktu itu teh peting-peting si Neng ngelukis Lasmi. Kata Lasmi teh mirip Lasmi. Tapi nya cenah mah serem. Nah, kalau yang ini kumaha teh mirip teh? Mirip. Kalian bisa melihat ya, ini gambar Teh Lasmi ya di sini. Yang mana memang ketika katanya Ara ketika gambar Teh Lasmi sempat masuk ke gambar ini, bener? Iya. Masuknya gimana tuh Teh? Masuknya gimana? Ya lihat lukisannya mirip Lasmi. Gitu. Nanti kalau misalnya lihat lukisannya Lasmi terus kayak ada Lasmi, emang ada Lasmi. Ketawanya itu loh ya. Ketawanya itu loh ya. Ampun, Gusti Nu Agung. Nah, ini salah satu part di mana Teh Lasmi di dalam bukunya, dalam ceritanya lebih tepatnya, itu sedih ketika nggak bisa menyentuh Kang Asep ya. Iya, Lasmi teh sedih. Dulu teh ngebayangin wajah si Akang teh cuma bisa dalam hati. Kok sama si Neng teh bisa digambarkan. Gitu. Ini juga sneak peek dari cukup berat. Ini makin berat guys. Ini ilustrasi ketika Teh Lasmi melihat makam dirinya dan si Jabang Bayi yang tiada. Kurang lebih seperti ini. Ya. Boleh diceritain sedikit nih pas Teteh ngasih lihat Ara gambaran Teteh, ingatan Teteh. Ya, Lasmi teh sedih, cumannya nggak apa-apa. Aku udah kumaha. Ya. Banyak juga ya ini gambar. Nah, ini dia. Ketika Teteh mau menjalili si Odong, ya Teh ya. Atuh dah odong mah bager. Udah bager. Wow. Tapi kalau Teteh gimana ngelihat si Odong Teh? Selain bagernya mungkin lucu ya. Iya, Kasep sebenarnya mah. Ini ketika Teh Lasmi pertama kali ingin mencelakai Odong. Kalian bisa lihat guys di sini. Wow banget sih, ini parah. Nah, ini dia nih. Ini yang lucu nih ketika Teh Lasmi Teteh nyamperin Ara ya. Pertama kali. Tinggalin si Neng teh, meni dia teh ketakutan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Teteh seneng nih Teh. Lihat nih pertama kali nikah. Emang ada kedua kali nggak ada tuh. Nikah sama Kang Asep ya. Iya. Melihat. Ya. Di sini ada gambar dari pernikahan antara Lasmi dan Kang Asep. Yang mana kalian bisa baca ceritanya nanti di novelnya gitu. Berat ini berat banget. Nah nih Nenden kumaha ya Teh Nenden Dulu mah pas ningali si Nenden teh kesel jang. keselnya gimana tuh Teh? Ya gimana mungkin Kang Asep nanti ngelupain Lasmi. Tapi nyete Nenden teh bager, ya udah atuh cek
untuk kelas meeting. Ya, gimana? Wow, bener-bener ya guys, gue bener-bener tegang sih, ini tegang banget sih. Pertama kali gue interaksi sama Teh Lasmi itu ketawanya nggak sekencang ini sih. Nggak sekencang ini, dan memang ini di ruangan yang cukup katakanlah kedap suara, tapi kayaknya sih beneran sampai keluar gitu. Nah, Teh Lasmi juga kan masih ada nih teman-teman yang nanyain kabar Teh Lasmi, gimana perkembangannya Teh Lasmi gitu. Perkembangannya dalam artian novel ya, novel Lasmi yang memang insya Allah dalam waktu dekat akan terbit gitu. Teh Lasmi mungkin punya pesan gitu, pesan atau apa ya yang ingin disampaikan lah kepada calon pembaca. Iya, kalau mau baca cerita Lasmi mak, emang dari Lasmi. Memang dari Cumannya memang si Eneng teh ngulik Lasmi teh hese cenah. Jadinya nungguin Lasmi buat cerita yang bener-bener langsung dibikin buku. Nah itu Teh Lasmi sempet cerita juga sama teman-temannya gitu, mau dibukuin, mau diceritain gitu. Enggak. Nah, tapi mereka tahu, teman-teman Teh Lasmi tahu? Enggak tahu Lasmi mah. Nggak tahu. Yang penting mah pada denger cerita Lasmi. Lasmi seneng kan kalau misalnya cerita. Dulu kalau cerita nggak ada yang berani lihat Lasmi. Sekarang semua orang, semoga ya, semoga banyak orang yang bisa membaca cerita dari Teh Lasmi gitu, kisah Lasmi yang memang nggak bisa nggak bisa disampaikan lewat tweet gitu, nggak cukup disampaikan lewat tweet, detail-detailnya, detail peristiwa yang memang itu nggak diceritain sama Teh Lasmi di tweet gitu. Jadi makanya ketika gue menulis naskah novelnya dengan bantuan Ara yang komunikasi sama Teh Lasmi, dan juga gue juga sedikit ketika membayangkan tuh dapat gambaran retrokognisi dalam artian dari Ara gitu, kayak gimana detail-detailnya kayak gimana gitu. Dan ketika proses penulisan itu ya memang gue merasa Teh Lasmi itu berada di sekitar gue gitu. Nah itu mungkin ketika Teh Lasmi berada di sekitar Ujang, Teh Lasmi ngelihat hantu-hantu lain mungkin? Loba atuh. Loba. Tapi gimana tuh Teh Lasmi sama hantu-hantu lain yang tahu nih Ujang lagi nulis kisahnya Teh Lasmi gitu, mungkin mereka iri atau gimana? Ya paling mah cuma ngeliatin aja. Liatin aja. Ini juga udah ditegur Jang. Hah? Ditegur? Sama yang di sini. Lasmi nggak bisa lama-lama. Kesian si Neng. Daya Jang ya. Ya. Gila. Lemes banget gue. Ya, kurang lebih begitulah. Tadi kami sempat cooling down, Ara juga langsung kayak ngeblank dulu sebentar, jadi kayak kami cut dulu ya tadi ya, kami cut sedikit, kayak cooling down sebentar. Ya itulah, ketika Lasmi berinteraksi dengan gue sebagai dengan Ara sebagai medium. Karena memang pada dasarnya Lasmi itu energinya kuat banget gitu, sampai kayak lemes gitu, dengkul. Kayak langsung kayak abis olahraga atau apa gitu, rasanya tuh kayak gitu. Makanya kayak off dulu deh. Kayak harus istirahat dulu sebentar atau minum air putih, terus normalin lagi gitu, detak jantungan kayak gitu. Makanya tadi sampai tadi selesai pas cooling down keluar, suara Lasmi kedengeran nggak? Ini kan karena syuting di kantor gitu, terus kayak bocor sih,
Terus yang temen gue yang bilang bocornya sihnya kayak sampai ngomong gini, bocor sih. Ya siang-siang denger suara ketawa kuntilanak gitu kan, siapa gitu yang yang nggak jiper gitu kan. Jadi ya tadi cooling down sebentar, make sure Ara masih sanggup untuk tag lagi gitu. Kita di sini sampai masih ngeblank ya. Dan ini AC ada gitu. 2 di ruangan ini, tapi panas banget. Panas banget. Sampai kru juga pas tadi tuh punggung, terus ngalamin mual dan lain-lain, makanya kayak gimana aman nggak gitu. Gua kayaknya muntah dulu deh gitu, sorry gitu, kayak oh ya udah nggak apa-apa, dan pada nggak kuat. Gue juga sih berat banget dia tuh, karena memang kan kuntilanak merah energinya Gede banget gitu kan. iya gitu kurang lebih. Oke, jadi tadi tuh sebenarnya gue sama Lasmi tuh memang ngebahas tentang ya kabar lah gitu selama gimana puasa, gimana dianya aktivitasnya gitu. Terus kayak ngasih lihat beberapa sketch lo ke Teh Lasmi gitu, ke Lasmi, dan ya tanggapannya dia gitu, bagaimana dia recall kenangan dia semasa hidup gitu. Dia ada senang sedihnya juga gitu kan, dan tentu dengan ketawanya juga gitu. Jadi ya memang di proses tadi juga gue sempat nanya tentang gimana selama gue proses kreatif, Teh Lasmi ada nggak sekitar gue gitu kan gitu. Ya dia bilang sih ada gitu kan, ya karena memang gue juga ngerasain, cuman gue cuma make sure aja nanya. Terus ada nggak hantu yang mungkin yang kayak penasaran ketika gue nulis naskahnya gitu, bilang ada juga gitu. Nah di situ gue kayak wow gitu, ternyata juga ketika menulis cerita tentang hantu ya memang ada hantu lain yang penasaran juga gitu kan. Nah itu mungkin juga lu bisa sharing deh ketika lu retrokognisi, ketika lu gambar tuh apa aja sih yang lu rasain gitu. Waktu jadi kan untuk ngobrol dengan Lasmi ini, komunikasi dengan Lasmi itu jujur sih pada dasarnya kan dia memang seneng main ya. Jadi sendiri tadi bilang hese gitu, hese maksudnya susah gitu. Itu ketawa, terus yang terbang, terus yang nanti dulu atuh gitu. Ya udah, ya cukup sulit lah. Makanya ketika ditanya prosesnya gimana, ya sebenarnya prosesnya kesulitan ketika mengajak dia komunikasi untuk serius gitu, karena dengan dibukukan cerita Lasmi ini, kita mengangkat cerita Lasmi dengan sangat detail dan memang nggak cuma ada di treat, tapi yang bener-bener full lengkapnya, yang beberapa part yang memang kita nggak ceritain karena memang Lasminya ceritanya cuma segitu doang, gitu aja ya, gitu. Pas itu doang, tapi di balik itu semua ketika selesai nge-tweet gitu kayak Ara tuh dapat ibarat kisi-kisi ya nggak sih Dek? Kayak ini gue kayak dapat gambaran deh, dapat kayak visual dari Lasminya. Tapi tapi Lasmi nggak cerita pas kita tanya ya nggak sih? Iya. Nah di situ terus kayak lu bisa deh kira-kira buat menyelisik lebih jauh gambaran visual itu. Ya Ara mencoba untuk retrokognisi di situ ya, dan Ara emes banget gitu, ternyata dia dapat banyak gambaran tentang hal yang nggak, maksudnya part-part yang emang nggak diceritain gitu di treat gitu, kayak pas dia adaptasi sama keluarga barunya Asep, iya, ya sih? Dan sama momen greget ketika dia merasakan dia gimana sih, kayak lu baru married terus dia menceritakan bener-bener gimana isi hatinya dia setahun pertama gitu. Iya, terus masa kecilnya seperti apa, itu memang kita kupas tuntas di buku di novel Lasmi. Betul. Jadi sebenarnya di novel ini kalian bisa menikmati, maksudnya porsi yang udah gue tulis nih berdasarkan retrokognisinya Ara. Porsinya tuh kalian akan menikmati cerita gimana porsi yang cukup banyak dari Lasmi kecil pas dia masih hidup dan apa-apa aja yang dia alami ya kan, kayak misalnya dia yang selama hidupnya tuh sebatang kara gitu, kesedihan yang dia alami gitu, terus dia ketemu sama mertuanya, ibunya Asep gitu. Betul. Ya yang ternyata sayang banget sama dia, yang ngajarin dia masak, yang ngajarin dia nyinden gitu kan. Iya, bagaimana pokoknya bagaimana dia kayak merasakan dapat kasih sayang dan figur seorang ibu dari ibunya Asep, yang itu kita nggak dapat tuh yang pas kita nge-tweet itu kita nggak dapat sama sekali gitu. Jadi kayak nggak tahu emang Lasmi tuh nggak seketebak itu ya. Iya, memang
gimana moodnya dia mau gini ya udah, jadi kita dengerin bener-bener ngikutin dia gimana, baru kita baru kita tulis. Jadi mungkin prosesnya kalau ditanya ya gampang-gampang susah sih gitu. Tapi banyak kan susahnya ya kayaknya. Mayan Gitu, mayan banget. Jadi kayak emang menulis Lasmi itu nggak biasa bagi gue. Karena gue pribadi, gue sebagai editor yang biasa menangani naskah, bahkan naskah horor ya gue biasa aja gitu. Tapi ketika menangani Lasmi yang mana gue juga jadi penulisnya, itu the whole new experience lah pokoknya. Semuanya itu benar-benar itu pengalaman yang baru ketika gue nulis di beda tempat gitu, kayak gue bisa ngopi di sini, gue biasa ngopi di sini, gue nulis di kantor, itu semua rasanya beda. Misalnya kayak di kantor nih, apa yang gue alami, kayak tadi Lasmi sendiri bilang udah ditegur ya kan, udah ditegur, karena memang ketika gue menulis, gue merasa ada Lasmi dan merasa ada kehadiran yang lain gitu. Dan ketika gue nulis di kafe, mungkin gue bisa lebih enjoy gitu, tapi ya tetap ada aja, ada apa ya, perasaan-perasaan yang apa ya, yang nggak bisa dideskripsikan, tapi lu cuma bisa ngerasain itu doang, tapi lu nggak bisa menamai itu perasaan seperti apa gitu. Jadi memang proses kreatif menulis Lasmi ini sangat menantang ya bagi gue gitu, bagi gue dan bagi Ara gitu. Itu sangat menantang, benar-benar yang semoga aja di novelnya itu ya apa yang memang Lasmi sampaikan bisa tersampaikan, bisa kami sampaikan dengan baik. Betul. Kayak ya makna-makna kayak dari orang-orang terdekatnya dia yang nasihatin dia gitu, di bagaimana cara pandang dia melihat dunia, melihat apa ya, memaknai cinta itu sendiri. Betul. Ya kan, bahkan kayak gimana tadi gue sempat nanya soal Nenden gitu ya kan, kalian dengar sendiri apa yang dikatakan Lasmi kan gitu, dan Ara itu nggak tahu bahkan. Tadi pas di break dikit, kayak tadi gue bahas dikit soal Nenden, Lasmi bilang gini, serius Wak? Dia kayak udah gitu, kayak gitulah kurang lebih ya apa yang tadi ini sama Lasmi dan Ara juga. Memang lu satu sketch itu berapa lama ininya? Setiap gambar rata-rata ya 15 sampai 20 menit. Tergantung, kadang gue ngemil ya gitu lah gitu. Tapi kalau untuk proses sketsnya sih paling 15 menit lah. 15 menit atau 10 menit, tergantung gambar sih susah atau enggak. Kalau misalnya ketika ngelukis Lasmi itu gue ngalamin agak kesulitan karena memang kalau dulu gue pernah bikin sketch area ya. Kalau misalnya ketika ini langsung lukisan kan, gue bikin lukisan, nah Lasminya ngelihat tatapan tuh sama gue kan agak bete ya, sudah agak gitu. Walaupun gue sering ngobrol sama Lasmi, cuman gimana sih dengan melihat menatap visualnya yang kayak aduh gitu, bikin jiper. Cuman ya udah gitu, Mi senyum ya gitu, dia gitu. Terus kadang dia gitu-gitu, terus terbang, terus gimana nih gue ngelukisnya gitu kan, Mi sini dulu, dianya terbang, terus datang lagi ketawa-ketawa gitu. Dia ketawanya gimana sih? Iya, gitu deh. Kayak tadi yang kalian dengar. Gua nggak bisa ini pokoknya bising ya, itu kuping sakit deh ininya. Gua ngalamin kesulitan lebih ke lukisannya sih gitu. Terus kan gua ngelukis malam ya, jam 1 malam gua ngelukis gambar. Ngelukis pakai yang tadi yang merah air. Yang merah tadi yang tadi. Pakai cat air. Gue pakai media cat air. Gue pikir untuk dapetin warna merahnya ini aja deh, cat air aja gitu. Ya udah akhirnya udah gue bikin selesai. Mi mau lihat nggak gitu kan? Gue tanya mana gitu kan. Saya pas lihat, terus dia ngeliat, terus dia yang sampai yang gitu-gitu, tau nggak sih, tangannya kan panjang banget ya, gitu kukunya. Terus dia ngeliatin aja, ini mah Lasmi gitu kan ya, emang dalam hati gue gitu dalam hati gue nggak ngecapin gitu ya, sorry dalam hati emang gitu kan, dalam hati gue gitu, tapi nggak gue ucap ke Lasminya. Terus habis itu Lasmi denger tadi gitu. Gue ditampol aja, nggak bercanda. Terus ini kan lukisan gue giniin kan, dan dia tiba-tiba yang langsung gini set masuk ke dalam lukisan itu gitu. Terus gue bilang, lah si Lasmi kemana, hilang gitu kan. Dia pulang kali ya, gue pikir dia keluar lagi, gue nggak ngerti itu gimana ceritanya, tapi yang gue jadi cuma gitu ngatainnya, ya udahlah gitu kan. Terus ada beberapa kru gue, apa yang terjadi gue nggak tahu, tapi gue cuma ini apa gitu. Terus ada beberapa kru gue yang emang main nih ke rumah gue malam, kita pada begadang deh ngomongin soal tugas kuliah kru gue juga.
Terus tiba-tiba itu ada kejadian kocak sih, kayak dia lagi duduk-duduk terus tiba-tiba pas gitu gitu kan, panggil kadang teteh kadang po, anjir takut gue pas dia giniin muka yang pas lagi sebelumnya kan, aduh anjir kata dia gitu, gue aduh apes banget depan belakang kena pas dia takut banget gue po, besok ada langsung po gue keimpian tau gak sih setiap saat mukanya Lasmi depan muka gue kan, wah itu lukisan hidup banget gitu kan. Terus ya mungkin ketika cover dicetak ya kalian akan merasakan kehadiran Lasmi ada di buku itu. Ya tapi Lasmi nggak akan ganggu, tenang aja. Insya Allah ya. Cuma paling kayak ya kalian merasa ada kehadiran Lasmi aja sih. Ya kan banyak tuh teman-teman yang di Twitter yang ngerasa kok kayak apa di hampir di say hi lah gitu, disapa sama Lasmi gitu. Banget. Karena memang energi ketika kita apa ya tersinkron perasaan kita terhadap mereka gitu ya nggak sih? Ya mungkin gitu mereka menganggapnya itu sebagai sinyal empati ya nggak sih, istilah jadi kayak yang oh ini ada yang peduli sama gue, ada yang dengerin gue gitu, gue coba buat apa say hi atau apa gitu, kayak cuman sedikit nunjukin eksistensinya gitu. Jadi ya memang ya Lasmi juga sama gitu, Lasmi juga sama. Kalau misalnya dikatakan kemarin banyak banget yang nge-DM gue, kak gue kemimpian nih sama Lasmi kak, gue ngerasa pusing kak, gue ngerasa pusing juga nih tagihan. Beda. Sorry. Ya gitu kan. Ya memang Lasmi kadang-kadang suka menghampiri orang-orang yang ya bersimpati lah terhadap dia. Betul. Bahkan kita aja kadang-kadang manggil dia suka susah, mana nih dia? Iya susah banget gitu kan. Gimana ya? Ya kalau cek orang Sunda kasar mah ya hirup aing mah kumaha aing atuh istilahnya bener mungkin. Hidup gua gimana gua gitu. Cuman ya emang bangsa mereka kan nggak bisa diajak serius. Duduk bareng sini ayo kita nongkrong gitu. Kayak cuma Aryo doang aja mumpung gua ngerti. Dilukis ini begini kan tangannya gini. Itu gua kesel. Bahasa itu ntar aja. Itu ngeselin sih. Tapi kalau Lasmi emang ya terbang kayak gitu susah nggak bisa ditegrep ibaratnya udah duduk nih lo jadi model gitu nggak bisa. Ya udah nih gue tuh kalau ngeliat cara lagi ngelukis nih gini deh kadang-kadang ngelukis sendiri jadi kayak mungkin orang luar ini kenapa itu orang gitu kan. Kalau misalnya ngelukis di tempat umum nih gue yakin udah dianggap yang aneh-aneh nih. Dia lagi ngelukis nih set kadang-kadang kayak gini jalan tiba-tiba gitu ngeluarin strik. Gimana ya, kayak dia tuh kayak ngomong diem apa gitu, cuman dia bahasanya dia sama Lasmi mungkin gitu. Gue kan lagi datang nih ke rumahnya dia ngerokok ya kan, gue ngobrol nih sama suaminya Ara gitu atau main sama anaknya gitu, gue ngerokok si aneh bocah apa dah gini. Ya itu proses kreatif menulis dan menggambar Lasmi ya memang semenantang itu. Gimana lu gambar jurik terus lu ngikutin ini gimana terus kayak dikit gitu terus kayak kan orang yang ngeliatin kayak ini orang apa sih, walaupun memang gue tau lah gue hafal banget struktur wajahnya tapi kan alangkah lebih greget kalau ibaratnya lu lukis nih orang langsung ada di situ nih Jos Gandos langsung kan. Cuman ya emang dia suka terbang sih ya, gimana nih ya udah gitu gue jalan gue panggil sini gitu doang lah ya elah pengen gomelin tapi gue takut gitu kayak udahlah gitu ya kurang lebih kayak gitu deh prosesnya. Ditunggu aja ya guys, ditunggu, kami mohon banget untuk sabar nunggu novel Lasmi sedang kami godok sematang-matangnya, sedang kami kulik sedalam-dalamnya gitu. Ya insya Allah sih dalam waktu dekat novelnya selesai. Amin. Dari ilustrasi yang kalian lihat itu akan ada di dalam buku. Jadi kayak kalian akan benar-benar ngerasain bagaimana kehidupan Lasmi semasa hidup, bagaimana juga yang dialami dan dia rasakan oleh Lasmi ketika dia sudah menjadi kuntilanak merah. Betul. Yang mana itu, wah, semoga yang gue rasakan juga nyampe ke kalian gitu. Kayak gitulah kurang lebih ya. Ya mungkin itu aja sih yang kami sampaikan, episode eksklusif dengan bersama Lasmi kali ini. Untuk kedepannya pengumuman kapan bisa ini PO bukunya gitu, kami bakal ngabarin lewat Twitter gitu. Tapi ya karena ini kita udah capek banget ya. Betul. Kita akhiri saja dialog dua dunia eksklusif episode Lasmi gitu yang masuk arah gitu. Oke. Kita ngeblank lagi nih. Iya.
Kita pamit deh. Pamit. Gitu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk updatean episode berikutnya. Pokoknya di sini kami dua Pika sebelah. gua ambil duo Vika sebelah Kia Pisan. Oke. Ya, sampai berjumpa di episode berikutnya dari Dialog Dua Dunia. Dadah.